Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan berita petang sore hari ini bersama saya Muhammad Andriansa. Pemirsa, di era digital, kita sebagian besar persebaran informasi berlangsung di media sosial industri. Pertelevisian Indonesia menghadapi persaingan dengan media-media asing yang relatif lebih mudah diakses. Terutama di daerah perbatasan, hal ini menuntut stasiun televisi di Indonesia untuk terus menghadirkan inovasi baik dalam program tayangan maupun dalam media penyiaran. Salah satunya dengan menyediakan akses untuk menonton siaran televisi secara digital. Untuk membahasnya, saat ini kita sudah tersambung melalui virtual Zoom bersama Ketua KPID Riau. Kita sapa terlebih dahulu, selamat sore Bung Hengki. Selamat sore, Bung Andriansa. Mohon maaf, Ketua KPID Kepulauan Riau, Kepri. Iya, baik, kami perbaiki Ketua KPID Kepulauan Riau. Ya, Kepri, ya. Baik Bung, sebelumnya bagaimana kondisi penyiaran di daerah perbatasan Indonesia? Sebelumnya ada isu peralihan ke TV digital. Ya, baik Bung Andriansa. Alhamdulillah di Kepulauan Riau, sejak 2019, kemarin sudah mulai bermigrasi atau bersiaran secara digital melalui siaran simulcast. Jadi siaran analog dan digital sudah bisa sekaligus bersiaran di Provinsi Kepulauan Riau, terutama di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, dan Kabupaten Karimun. Saat ini, kondisinya saat ini, sudah ada 20 siaran digital di Kepulauan Riau. Ini sudah sejak awal 2020, hanya tinggal 3 atau 4 televisi yang akan segera bermigrasi ke digital di Kepulauan Riau. Rencananya bulan depan insya Allah semua lembaga penyiaran televisi di Kepulauan Riau sudah bersiaran secara digital. Nah, memang di Kepulauan Riau khususnya ada 6 saluran siaran asing yang masih kita tangkap di sini secara digital, yaitu di siaran dari Singapura, ada 6. Ya, sementara dari Malaysia sudah tidak bisa kita akses. Demikian Bung Andriansa. Ya, lantas sejauh mana Anda melihat keterkaitan masyarakat Indonesia di daerah perbatasan terhadap siaran TV lokal? Ya, memang ini masalah masalah power ya, kekuatan. Sekarang kita di pemancar digital belum full sepenuhnya, ya, jangkauannya masih belum full. Misalnya untuk wilayah layanan Kepri 1 itu di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, dan Karimun, belum semua daerah terpenuhi dijangkau oleh siaran digital karena powernya masih turun. Kami berharap nanti ketika sudah full ASO, tidak ada lagi daerah layanan itu yang tidak bisa menerima siaran digital. Sementara dari tetangga kita, Singapura, memang di Tanjung Pinang misalnya, bisa dengan jernih menangkap siaran Singapura. Karena kalau Malaysia sudah tidak bisa lagi, karena dulu kalau analog masih, karena Malaysia sudah full digital, kita sudah tidak bisa lagi menangkap siaran Malaysia. Iya. Jadi apa yang menyebabkan masyarakat di sana lebih tertarik melihat tayangan dari media negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Bung? Ya, sebenarnya mungkin satu sisi karena kita kan ada kedekatan budaya juga ya dengan Malaysia dan Singapura. Kemudian terutama kontennya, kualitasnya, kan itu yang menjadi pilihan masyarakat. Nah, mungkin masyarakat kita di perbatasan karena kesamaan budaya dan ini, masyarakat lebih memilih misalnya siaran Melayunya dari Singapura dan Malaysia. Nah, mungkin dari konten-kontennya juga lebih bervariasi dan mungkin lebih menarik bagi masyarakat. Sehingga memang ketika siaran Malaysia misalnya nggak bisa ditangkap lagi secara analog oleh masyarakat juga bertanya-tanya. Nah, karena masyarakat biasa dulu menangkap dengan frekuensi analog, sekarang memang sudah tidak bisa. Nah, tapi di lembaga-lembaga penyiaran berlangganan
itu kalau tidak ada rasanya juga kurang ketika tidak ada siaran-siaran dari Malaysia. Di berlangganan masyarakat masih bisa menyaksikan siaran dari negara-negara tetangga. Ya, baik. Tadi Bung Hengki katakan bahwasannya siaran di luar sana lebih bervariasi. Lantas bagaimana dengan siaran konten di televisi daerah kita, Bung? Terutama di Kepulauan Riau sana? Ya, kalau di Kepulauan Riau makanya harapan kami kepada lembaga penyiaran, khususnya televisi berjaringan, agar konten-konten lokal itu lebih banyak kewajiban minimal 10% itu kami harap bisa terpenuhi. Nah, karena apa? Karena kan masyarakat membutuhkan sekali. Ya kan tidak mungkin masyarakat tentu lebih tertarik menyaksikan program daerah budaya di daerah dibanding masyarakat menyaksikan siaran yang misalnya Jakarta gitu. Nah, sementara lembaga penyiaran yang lokal di sini hanya 2 dan 3 dengan LPPL, mungkin itu programnya masih kurang sehingga masyarakat lebih banyak, apalagi misalnya nih waktu Lebaran, puasa dan Lebaran nanti, itu biasanya masyarakat lebih condong memilih siaran dari Singapura dan Malaysia untuk siaran Lebaran dan Idul Fitri Ramadannya, karena hampir kesamaan budaya tadi. Ya, lantas bagaimana agar televisi di Indonesia tidak kalah saing dengan TV dua tetangga? Menurut Anda, inovasi seperti apa yang mesti dihadirkan oleh TV-TV lokal di daerah perbatasan? Ya, pertama tentu dengan memperbanyak siaran-siaran lokal ya, sehingga masyarakat lebih tertarik. Nah, kami nanti dengan adanya televisi digital ini, itu biasa Ketua KPI Pusat Pak Agung sering menyebut ini akan ada terjadi diversity of content dan juga munculnya televisi-televisi baru. Nah, memang harapan kami di Provinsi Kepulauan Riau ini, karena slot untuk digital itu lebih ada dan tersedia, harapan kami juga tumbuh industri televisi digital lokal. Apalagi di Kepri kan termasuk daerah-daerah 3T, jadi tidak perlu lagi menunggu peluang usaha dari pemerintah. Nah, harapannya dengan semakin banyaknya lembaga penyiaran di daerah, tentu kebutuhan konten-konten lokal itu dan masyarakat juga punya banyak pilihan terhadap siaran di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, sehingga siaran luar juga tidak menjadi pilihan lagi karena sudah tersedia di lembaga penyiaran di daerah. Ya, baik. Selain sebaran informasi dari negara tetangga juga terjadi luberan konten Jakarta sentris. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga keberagaman konten ini agar konten-konten daerah bisa tetap hadir? Ya, seperti yang saya sebut tadi, tentu lembaga penyiaran itu harus memenuhi 10% ya, sesuai ketentuan undang-undang itu 10% konten lokal. Nah, itu harus dipenuhi oleh lembaga penyiaran sesuai dengan komitmen yang sudah disepakati. Kemudian, dengan tumbuhnya lembaga penyiaran lokal, nah harapan kita itu lebih konten-konten Jakarta sentris itu tidak lagi menjadi pilihan masyarakat. Masyarakat tentu lebih memilih siaran yang informasi di daerah mereka begitu. Jadi dengan tumbuhnya lembaga-lembaga penyiaran lokal nantinya, tentu masyarakat sudah punya pilihan. Mereka tentu lebih memilih misalnya untuk televisi informasi seputar daerah lebih beragam dan lebih banyak. Jadi tidak hanya informasi dari Jakarta. Bahkan nanti karena kita di daerah perbatasan dan di sini juga Batam khususnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tentu harapan kita dengan adanya lembaga-lembaga penyiaran baru di Provinsi Kepulauan Riau, lebih banyak menginformasikan apa sih yang terjadi di perbatasan, potensi apa yang ada di Kepri, dan itu juga membuka peluang investasi menurut kami. Ya, baik Bung. Terakhir, harapan Anda kepada pemerintah berkaitan dengan akan beralih TV analog ke TV digital. Seperti apa harapannya, Bung?
Ya, harapan kami tentu sebelum 2022 infrastruktur penyiaran digital di Kepri itu sudah bisa dipenuhi. Karena saat ini memang lebih banyak di wilayah layanan Kepri 1. Seperti yang saya sebut tadi, Batam, Bintan, Tanjung Pinang, dan Karimun. Sementara untuk kabupaten lain, baru TVRI yang baru bisa menjangkau daerah tersebut. Nah, harapan kami tentu infrastruktur ini bisa segera dibangun, terutama di daerah-daerah terluar seperti Natuna, Anambas, di Lingga. Nah, ini infrastrukturnya masih belum ada selain TVRI. Jadi kami harap tentu pemerintah bisa segera membangun infrastruktur, dan satu lagi yang penting adalah kami meminta komitmen lembaga penyiaran sebagai penyelenggara MUX dan juga pemerintah yang punya kewajiban untuk menyebarkan setobok kepada masyarakat. Nah, ketika ASO nanti, ketika setobok itu tidak ada, siapa yang menonton? Nah, tentu kami harapkan pembagian setobok kepada masyarakat yang kurang mampu ini, yang juga sudah menjadi komitmen dari penyelenggara MUX, bisa segera dibagikan, agar masyarakat yang kurang mampu bisa langsung menonton. Dan ya tentu harapan kami masyarakat yang mampu, yang sudah mengetahui informasi bahwa kita akan melaksanakan ASO, tentu bisa membeli setobok. Bahkan saya rasa mungkin juga bisa langsung beli TV digital. Nah, mungkin itu harapannya Bung Andriansyah. Ya, baik Bung Hengki, terima kasih atas kesempatan waktunya di sore hari ini. Ya, selamat sama-sama. sore dan salam sehat tentunya. Ya, terima kasih. Ya, baik pemirsa, kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya, jadi tetaplah bersama kami di Berita Petang.